Demam berdarah. Saya yakin kalian sudah mengenal penyakit demam berdarah atau biasa disingkat dengan istilah DBD. Demam berdarah merupakan penyakit yang paling dikenal oleh masyarakat umum karena penyakit ini merupakan penyakit lama yang masih sering terjadi di wilayah tropis, khususnya di Indonesia. Namun, tahukah kalian demam berdarah ini disebabkan oleh apa? Ya, demam berdarah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Dan demam berdarah ini tentunya dari namanya saja demam yang memiliki gejala yaitu muncul demam. Namun, demam berdarah ini demam yang ditimbulkannya tidak seperti demam pada umumnya, di mana ketika seorang demam akibat infeksi dari bakteri tertentu atau agen tertentu, maka muncul juga gejala bersin dan batuk. Namun, untuk demam berdarah tidak muncul gejala tersebut, hanya muncul demam saja dengan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Nah, tentu hal ini mengkhawatirkan ya. Selain itu, setelah gejala demam terjadi, pengidap DBD akan merasakan nyeri pada bagian otot dan sendi. Gejala ini biasanya disertai dengan tubuh yang menggigil dan berkeringat. Juga, penderita DBD juga akan merasakan sakit kepala yang parah pada beberapa jam setelah mengalami demam. Gejala selanjutnya akan muncul adalah akan merasakan sakit pada bagian belakang mata, dan ini biasanya terjadi pada umumnya penderita DBD. Dan juga sebagian penderita DBD terkadang mual dan muntah, dan hal itu membuat bagian perut dan punggung terasa tidak nyaman. Nah, gejala ini biasanya terjadi selama 2-4 hari. Bahkan dapat kemudian seorang penderita DBD akan merasakan kelelahan, sehingga akan menurunkan nafsu makannya dan menyebabkan hal tersebut bisa memperparah penyakitnya ketika tidak segera diobati. Selain itu, salah satu tanda terjadinya DBD pada seseorang yaitu terjadinya penurunan jumlah trombosit di dalam tubuhnya, di mana kita ketahui bahwa jumlah trombosit normal sebanyak 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter darah. Namun ketika terjadi DBD, maka akan terjadi penurunan trombosit kurang dari 150.000 sel per mikroliter darah. Nah, ini dia virus dengue. Virus dengue ini memiliki 4 jenis, yaitu serotip 1, serotip 2, serotip 3, dan serotip 4, atau biasa juga disingkat DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan terkait jenis virus dengue yang menginfeksi setiap daerah tersebut. Di Batam diidentifikasi virus dengue-nya DEN 2, di Ambon virus dengue-nya DEN 1, dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Virus dengue memiliki ukuran sekitar 50 nanometer, terdiri dari komponen materi genetik berupa asam ribonukleat sepanjang sekitar 10.700 basa nukleotida. Virus dengue juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, kekebalan populasi, dan sifat virus dengue yang sangat mudah bermutasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih virus dengue bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus dengue ini tidak menular atau tidak melakukan perpindahan ke tubuh manusia melalui udara. Berbeda dengan virus corona yang dapat dengan mudah
masuk ke dalam tubuh manusia karena medianya adalah udara atau hanya dengan eh, jarak dekat atau jarak yang dekat antara si manusia yang positif dengan yang eh, masih sehat, maka virus corona tersebut dapat kemudian berpindah dengan mudah. Sedangkan virus dengue tidak eh, semudah itu untuk berpindah ke tubuh manusia. Ya, artinya bisa dikatakan virus corona memiliki keunggulan dalam hal perpindahan masuk ke dalam tubuh host atau manusia dibandingkan virus dengue. Ya, tapi sekarang kita membahas tentang virus dengue. Jadi, ya kita singkirkan dulu virus coronanya. Untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya demam berdarah dengue, maka kita dapat menggunakan teori simpul. Teori simpul terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah sumber. Sumber merupakan segala hal yang menyebabkan penyakit atau biasa disebut dengan agen penyakit. Nah, untuk demam berdarah dengue, maka simpul yang pertama yaitu sumbernya adalah virus dengue. Berikutnya simpul yang kedua yaitu media. Artinya media di sini adalah segala sesuatu yang membantu agen atau sumber penyakit untuk berpindah ke inangnya atau ke host. Nah, untuk virus corona yang kita jelaskan sebelumnya, medianya menggunakan udara ataupun sentuhan langsung dengan orang yang positif dengan orang yang belum terkena virus corona. Dan media ini banyak jenisnya tergantung jenis penyakitnya. Ada yang menggunakan air, kemudian ada yang menggunakan sentuhan dan yang lainnya. Simpul yang ketiga yaitu host. Host ini merupakan target agent. Artinya agen berpindah dengan menggunakan media tertentu kemudian menginfeksi host atau inang. Dan terjadinya sakit sangat dipengaruhi oleh tingkat kerentanan dari host. Bisa faktor usia, kemudian perilaku, dan segala hal bisa mempengaruhi kerentanan host terhadap infeksi yang diberikan dari agen. Selanjutnya simpul yang keempat yaitu dampak. Nah, ketika agen sudah masuk ke dalam tubuh host dan dengan masa inkubasi tertentu, maka agen akan kemudian memberikan manifestasi penyakit kepada host. Apalagi hostnya merupakan host yang rentan terhadap penyakit tersebut. Jika kita menjelaskan proses terjadinya demam berdarah dengue atau DBD dengan menggunakan teori simpul, maka sumber penyakitnya dimulai dari virus dengue dengan jenis serotip 1, 2, 3, dan 4. Pada simpul kedua ini, sumber penyakit atau agen, dalam hal ini virus dengue, akan berpindah ke host dengan menggunakan media. Media apa sih yang digunakan virus dengue untuk berpindah ke manusia? Dia menggunakan vektor. Apa yang dimaksud dengan vektor? Ya, vektor dapat diistilahkan kendaraan. Jadi virus dengue menggunakan kendaraan untuk berpindah ke manusia. Ya, kendaraannya bukan mobil atau bukan motor, tetapi kendaraannya dalam hal ini adalah nyamuk. Dan sebagian besarnya virus dengue menggunakan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektornya untuk memindahkan dirinya ke host atau ke manusia. Nyamuk Aedes aegypti akan menjadi vektor DBD ketika dia telah menggigit manusia yang terinfeksi virus dengue. Artinya nyamuk Aedes aegypti memindahkan virus dengue ke manusia yang lainnya. Virus dengue dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau host dipengaruhi oleh tingkat kerentanan host seperti usia, jenis kelamin, dan yang lainnya.
juga dipengaruhi oleh faktor risiko lainnya, seperti tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap kasus DBD, dan juga dipengaruhi oleh perilaku hidup sehat, seperti penerapan program 3M di sekitar lingkungan Anda. Nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue akan menggigit host atau manusia. Namun si manusia tersebut atau host tersebut tidak langsung akan menunjukkan gejala DBD. Akan terjadi masa inkubasi DBD. Apa sih yang dimaksud dengan masa inkubasi DBD? Masa inkubasi DBD yaitu rentang waktu yang diperlukan dari saat nyamuk menggigit dan memasukkan virus dengue ke dalam tubuh seseorang hingga orang tersebut mengalami gejala DBD. Selama masa inkubasi ini, virus DBD akan memperbanyak diri dalam tubuh orang tersebut atau dalam tubuh host tersebut. Ada banyak pendapat mengenai berapa lama masa inkubasi DBD. Ada yang mengatakan 4-10 hari, ada pula yang menyebutkan 8-12 hari. Akan tetapi pada umumnya lama inkubasi DBD yaitu 4-7 hari. Artinya, seseorang dapat mengalami gejala DBD dalam waktu 4-7 hari setelah ia tergigit nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Jadi, kejadian DBD sangat dipengaruhi oleh perkembangbiakan dari Aedes aegypti atau tingkat kepadatan dari Aedes aegypti di suatu lokasi. Karena nyamuk Aedes aegypti yang kemudian membawa virus dengue yang kemudian ditransmisikan ke dalam tubuh manusia. Selain dari Aedes aegypti, ada juga nyamuk lain yang membawa penyakit atau sebagai vektor penyakit, yaitu Anopheles, yang dimana Anopheles ini dikenal sebagai vektor dari penyakit malaria. Apa sih perbedaan antara Aedes aegypti dan Anopheles selain dari perbedaan vektor penyakitnya? Nah, nyamuk Aedes aegypti biasanya berkembang biak di air bersih atau paling sering ditemukan di sekitar rumah yang dimana ada air yang tidak kotor atau yang tidak keruh, dan sebagian besarnya ditemukan di bak mandi. Nah, sedangkan Anopheles lebih suka hidup di tempat atau di air yang kotor. Makanya Anopheles ini banyak ditemukan di daerah rawa-rawa. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue yang ditularkan melalui gigitannya. Sementara Anopheles ini membawa parasit ataupun Plasmodium yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan, dan sehingga Plasmodium tersebut masuk ke peredaran darah melalui sel hati dan kemudian menyerang sistem tubuh. Nyamuk Aedes aegypti memiliki sifat menyukai air bersih sebagai tempat peletakan telur dan tempat berkembang biak. Beberapa faktor yang mempengaruhi nyamuk betina memilih tempat untuk bertelur yaitu temperatur, pH, kadar amonia, kemudian nitrat, sulfat, dan kelembaban. Dan biasanya juga nyamuk memilih tempat yang letaknya tidak terpapar matahari secara langsung. Keberadaan telur, jentik, dan pupa nyamuk Aedes aegypti ditemukan pada genangan air yang tertampung di suatu tempat. Bahkan dikatakan bahwa nyamuk Aedes aegypti lebih suka berkembang biak pada air bersih yang tidak bersentuhan dengan air tanah. Nyamuk Aedes aegypti betina yang telah menggigit penderita DBD akan menjadi nyamuk yang infektif. Artinya, nyamuk tersebut akan menjadi vektor yang akan membawa virus dengue dengan jenis serotip 1, serotip 2, serotip 3, atau serotip 4. Dan nyamuk tersebut akan memindahkan virus dengue yang di bawahnya ke manusia lainnya yang masih sehat.
Nyamuk Aedes aegypti memiliki sifat antropofilik, artinya mereka lebih memilih untuk menghisap darah manusia dibandingkan darah hewan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti juga bersifat multiple feeding, artinya mereka memenuhi kebutuhan darah sampai kenyang. Biasanya nyamuk itu menghisap darah manusia beberapa kali, dan inilah yang dapat kemudian menularkan virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti yang infektif atau yang membawa virus dengue biasanya aktif menggigit pada pagi hari hingga sore hari. Paling aktif saat 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam. Saat host telah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang infektif, maka selanjutnya akan terjadi masa inkubasi atau masa di mana akan muncul gejala setelah 4-7 hari. Maka dari itu, dalam masa inkubasi ini akan timbul gejala-gejala demam, nyeri otot, dan berbagai gejala lain yang timbul akibat infeksi dari virus dengue yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, harus dilakukan survei vektor. Apa sih yang dimaksud dengan survei vektor? Survei vektor adalah suatu kegiatan pengumpulan data terkait vektor pembawa penyakit seperti nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Anopheles, dan berbagai vektor lainnya dengan tujuan untuk digunakan dalam program pemberantasan vektor penyakit tertentu seperti DBD maupun malaria.